Informasi berikut untuk soal nomor 3 dan 4. Jadi ada dua persamaan S sebagai fungsi P dan D sebagai fungsi P, di mana jumlah produk yang ditawarkan supplied serta produk yang diminta demand dalam ekonomi pasar merupakan suatu fungsi dari harga produk atau fungsi P. Fungsi ini menunjukkan ini, SP itu jumlah produk yang ditawarkan atau dia supply. Lalu yang D ini supply, yang D ini adalah demand atau penawaran dan permintaan. Sebagai fungsi P itu harga, price dalam dolar. Oke, jadi pertanyaannya bagaimanakah perubahan jumlah produk yang ditawarkan jika harga suatu produk naik $10? Nah, ini ada beberapa cara. Kita bisa buat aja misalnya harga awal, anggap aja kita coba di angka misal ya $10 gitu. Berarti kan nanti ketika $10 ini apa pertanyaannya? Yang ditawarkan, berarti kita fokus ke supply-nya. S10 itu adalah setengah kali 10 tambah 40 atau sama dengan 45. Lalu dia mengalami kenaikan berapa? 10. Berarti harga akhirnya misalnya dia 20. Maka S20 atau supply ketika harga 20 dia adalah setengah kali 20 ditambah 40 atau sama dengan 50. Nah, bagaimana jumlah produk yang ditawarkan atau S-nya? Dari 45 ke 50. Dia mengalami kenaikan sebesar 5 unit. Jadi jumlah produk yang ditawarkan meningkat sebanyak 5 unit. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Pada harga berapa jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta oleh pasar? Berarti jumlah produk itu kan tadi jumlah produk yang ditawarkan itu kan SP. Produk yang diminta itu kan DP. Berarti kalau dia sama, kita samakan aja dua persamaan ini. SP sama dengan DP. Nah, ini kan maksudnya adalah jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Berarti kita dapat setengah P tambah 40 sama dengan 220 min P. Nah, ini kan tak lain tak bukan adalah konsep persamaan linear satu variabel kan. Yang mana caranya tinggal kita kumpulkan yang punya variabel. Berarti ini min P jadi ke sini setengah P tambah P sama dengan 220 min 40. Atau sama dengan 3/2P sama dengan berapa? 220 180. Atau P sama dengan dikali dengan 2/3. 60. Atau P adalah $120. Jadi jumlah produk yang diminta oleh pasar akan sama dengan jumlah produk ditawarkan ketika harganya $120. Nah, jadi ini adalah salah satu penerapan tentang konsep matematika dalam ilmu ekonomi. Jadi kita nggak perlu hafal bahasa kasarnya tentang konsep ini karena diberikan kita tinggal menggunakan ini kemampuan bermatematik bernalar kita untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, infonya masih sama. Pertanyaannya adalah suatu benda di bumi memiliki berat 150 Newton. Pada planet manakah benda itu memiliki berat sekitar 170 Newton? Oke, berarti di sini kita harus cari tahu dulu apanya, masanya dulu kan ya. Kita tahu bahwa W bumi sama dengan M dikali G bumi. Dia punya berat 150. Masanya kita cari. Nah, G bumi 9,8. 150 dikali 9,8 itu berapa ya? 150 15 dikali 98 1000
470. Ini masanya. Nah, yang kita mau adalah di mana dia beratnya ini. Harus dibeli berarti W X yang kita cari nanti karena kita nggak tahu sama dengan M dikali G X. Kita maunya nanti berapa? 170 ini 1470. Bentar, keliru dong ini. Kenapa tak kali? Harusnya kan dibagi ya. 150 dibagi 9,8. 15,3. Berarti ini 170 sama dengan 15,3 kali GX atau GX adalah 170 dibagi 15,3. Dia adalah sekitar 11,11. Nah, kita cek mana yang nilainya paling mendekati. Yang paling mendekati nilai ini adalah Saturnus, sehingga dia memiliki berat sekian itu di planet Saturnus. Informasi berikut untuk pertanyaan nomor 5-7. Jadi ada tabel spesies dari pohon dan growth factor-nya. Informasinya adalah salah satu cara menghitung perkiraan usia satu pohon dalam satuan tahun adalah dengan mengalihkan ukuran diameter pohon dalam satuan inci dengan sebuah konstanta growth factor dari pohon tersebut. Tabel ini menunjukkan tadi. Nah, ini berarti kurang lebih dia materi nyambung-nyambung sama biologi kan ya. Atau ya integrasi antara pelajaran matematik dengan biologi kan ya. Pertanyaannya adalah, menurut informasi itu, berapa perkiraan usia pohon American Elm yang memiliki diameter 12 inci? Kita lihat lagi. Di sini apa tadi informasinya? Cara menghitung usianya, misal usia itu, anggap aja U gitu ya. Usia suatu pohon, lalu misal growth factor itu adalah GF. Kita anggap GF gini misalnya. Lalu ini misal pohonnya, ingat tadi dikaliin dengan diameter. Misal diameter itu adalah D. Berarti U sama dengan apa? D dikali dengan GF. Bukan girlfriend ya, tapi growth factor. Usianya dalam tahun, diameternya dalam satuan inci. Berarti pohon American Elm 12 inci, growth factor dari American Elm adalah 4,0 atau 4. Berarti usianya adalah 12 kali 4 atau 48 tahun. Oke, selanjutnya jika sebuah pohon white birch dan sebuah pohon pin oak masing-masing memiliki diameter 1 kaki, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati perbedaan diameter kedua pohon itu 10 tahun mendatang? Oke, masing-masing dia punya diameter 1 kaki. Berarti misal diameter dari white birch itu kan dia sama 1 kaki atau 12 inci. Nah, ketika dia diameter 12 inci, kita bisa cari usianya kan ya. Ingat tadi usia adalah apa? Diameter dikali dengan growth factor kan ya. Berarti kalau dia white birch, kita tahu tadi bentar kita cari. White birch 5,0 ya. Atau 5. Berarti usia pohon itu adalah berapa saat ini? 60 tahun. Lalu ada diameter pin oak. Pin oak sama 12 inci juga. Tapi ingat usianya bakal beda kan ya. Kita cari dulu. Usia adalah diameter kali growth factor.
pohon pin oak adalah 3. Berarti dia usianya 36 tahun. Nah, 10 tahun mendatang berarti usianya dia 70 tahun. Yang ini usianya dia menjadi 46 tahun. Nah, kita bisa cari diameternya. Kalau U sama dengan D kali GF, berarti D sama dengan U per growth factor kan ya. Ini juga sama. 70 kita bagi 60. Lalu ini 46 kita bagi 3. Nah, 7 per 6 itu 1,16 atau 1,17 lah. 46 dibagi 3. Bentar. Kok 60? Keliru dong. Growth factornya itu 5 ya. Maaf. 60 kan usia yang tadi. 5. 70 dibagi 5 itu 14. 46 dibagi 3. 15,3. Nah, jadi selisihnya adalah 15,3 kurangi 14 atau sekitar 1,3 inci. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah persamaan di atas menunjukkan bagaimana suhu F atau Fahrenheit berhubung dengan suhu C atau Celsius. Dari persamaan itu manakah yang benar di antara pernyataan berikut? Yang pertama, peningkatan suhu 1 derajat Fahrenheit sebanding dengan peningkatan 5/9 derajat Celsius. Oke, di sini kita bisa coba misalkan saja ya. Anggaplah ketika suhunya C0 atau suhu awal, berarti nanti didapat 5/9 dia akan sama dengan F0 min 32. Nah, ketika suhunya C1, maka tinggal kita ganti aja kan ya. F-nya berarti F1 atau suhu Fahrenheit ketika C-nya C1. Kita tahu apa? Di sini peningkatan 1 derajat Fahrenheit. Berarti kita anggap saja F1 itu adalah F0 ditambah 1 atau peningkatan 1 derajat Fahrenheit. Didapat kalau kita lakukan substitusi C1 sama dengan 5/9 F0 plus 1 min 32. Atau kita dapatkan, nah ini kan bisa kita atur ulang menjadi seperti ini. F0 min 32 tambah 1. Nah, bisa kita gunakan sifat perkalian distributif. 5/9 kita kalikan dengan ini. Lalu kita kalikan dengan 1. Didapat 5/9 kali F0 min 32 ditambah 5/9. Kita lihat lagi bahwa 5/9 F0 min 32 tadi adalah C0 kan ya. Sehingga kita gantikan ini dengan C0 suku pertamanya. Sehingga dapat apa? C1 itu adalah C0 ditambah 5/9 atau sesuai. Peningkatan 1 derajat Fahrenheit sebanding dengan peningkatan 5/9 derajat Celcius. Berarti 1 benar kan ya? Maka yang 2 dan 3 ini jelas salah. Karena ada 1 dan 2. Kita cek aja pernyataan kedua. Peningkatan 1 derajat suhu Celcius sebanding dengan peningkatan 1,8 Fahrenheit. Berarti di sini oke. Kita tetap gunakan seperti tadi bahwa C0 sama dengan apa? 5.
per 9 F0 min 3, 2. Lalu C1 sama dengan 5 per 9 F1 min 3, 2. Kita cek apa yang diminta. Peningkatan 1 derajat Celcius berarti C1 sama dengan C0 ditambah 1 kan ya. Nanti kita cek bagaimana peningkatan suhu Fahrenheit-nya. Sama seperti sebelumnya, kita gantikan berarti C0 tambah 1 sama dengan 5 per 9 F1 min 3, 2. Nah, tujuan kita adalah nanti bagaimana kita memunculkan F0 ya, atau ini kita ubah dulu. Ini kan berarti menjadi 9 per 5 C0 sama dengan apa? F0 min 32 kan ya. Atau F0 itu sama dengan 9 per 5 C0 plus 32. Berarti di sini kita kalikan dulu. Dapat 5 per 9 F1 min. Begini saja. Ruas ini kan ada 5 per 9-nya. Kita kalikan kedua ruas dengan 9 per 5. Kita dapatkan apa? Ini kan jadi 1. Berarti dapat F1 min 32 sama dengan 9 per 5 C0 plus 9 per 5. Kita ingat tadi apa? F0 adalah 9 per 5 C0 plus 32. Berarti ini kita pindah ruaskan didapat 9 per 5 C0 plus 32 sama dengan F1 min 9 per 5. Atau kita punya apa? Ini kan tadi F0 ya. Sama dengan F1 min 9 per 5. Kita cek sekarang. Yang diminta adalah peningkatan. Oke. F0 adalah apa? Suhu sebelum meningkatkan ya. Berarti kita nyatakan F1-nya saja. Berarti F1 sama dengan apa? F0 ditambah 9 per 5. Berarti ini apa? Ketika suhu Celcius meningkat 1 derajat, maka F1 meningkat sebesar 9 per 5. Atau 9 per 5 kalau kita nyatakan dalam desimal, dia adalah 1,8. Jadi pilihan yang kedua ini juga benar ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 7, Mr. Cole memiliki satu gelas beker berisi N mililiter larutan untuk dibagikan kepada murid kelas kimianya. Jika dia memberikan setiap murid 3 mililiter larutan, dia akan memiliki sisa 5 mililiter larutan. Jika dia memberikan 4 mililiter larutan pada setiap murid, dia butuh tambahan 21 mililiter larutan. Berapa jumlah murid kelasnya? Berarti di sini beliau kan punya N mililiter. Nah, N mililiter. Kalau dibagikan setiap muridnya 3 mililiter, berarti kita misalkan aja. Pertama, misal banyak murid itu adalah X. Maka ketika beliau membagikan 3 mililiter larutan setiap murid, berarti ada 3X gini kan ya. Beliau memiliki sisa 5 mililiter. Atau gini berarti ya. Atau gini deh. Dalam satu botol, nah berarti kan kalau dibagi ke ini 3 mili setiap anak dikurangi 3X. Nah, sisa 5. Berarti gini kan ya. Banyak lautan yang dia miliki dikurangi yang dia bagikan, sisanya 5. Atau kita bisa buat kayak yang atas tadi, tapi kayak ini juga apa. Lalu jika dia membagikan 4 ml, berarti kan 4X. Nah, dia butuh tambahan, berarti N
Kalau kita kurangi 4X, dia masih apa? Butuh tambahan 21 ml. Sehingga nanti bisa pas. Pas misalnya ini kan yang diberikan sama dengan yang dia punya kan ya. Sehingga ini bisa kita atur ulang menjadi N-4X sama dengan min 21. Nah, kita punya dua persamaan sekarang. Nah, bisa kita cari. Kalau kita kurangkan persamaan 1 dan 2, kita dapat apa? N min N hilang, min 3 min 4 adalah X sama dengan 5 min 21. Atau berapa? 5 min 21. Berarti 26 ya. Nah, jadi X atau banyak murid kelasnya adalah 26. Kita bisa cek. Berarti kita bisa juga cari nanti N-nya berapa. Berarti 26 min 3. Berarti kalau kita cari N-nya juga bisa sih. N min 3 kali 26 sama dengan 5. 3 kali 26 itu 60 ditambah 18. Atau larutan yang dia punya adalah sebesar 2383. Jadi banyak muridnya 26. Larutannya adalah 83 ml. Nomor 3. Pada restoran, N gelas teh dibuat dengan menambahkan T kantong teh pada air panas. Jika hubungan T dan N dinyatakan T sama dengan N plus 2, berapa banyak kantong teh tambahan yang diperlukan untuk membuat setiap gelas teh tambahan? Oke, di sini kita diberikan hubungan ini ya, bahwa T sama dengan N plus 2 kan ya. Atau misal banyak teh awal itu T0 misalnya. T0 berarti kan sama dengan N0 plus 2 kan ya. Nah, sekarang berapa banyak kantong teh yang diperlukan untuk membuat setiap gelas teh tambahan? Ingat, setiap gelas teh di sini itu kan apa? N kan ya. Berarti anggap aja misal N1-nya itu sama dengan N0 plus 1 atau ada 1 gelas teh tambahan. Berarti nanti T1 itu kan sama dengan apa? N1 tambah 2 kan ya. Jadi kalau T1 ya N1. N1 tadi adalah N0 ditambah 1. Ini T1. Nah, kita lihat N0 plus 2. Ini kan bisa kita atur ulang seperti ini. Nah, N0 plus 2 itu apa? T0. Kita ganti ini T0. Nah, berarti untuk membuat setiap 1 teh tambahan, nah hubungannya T1 sama dengan T0 plus 1. Atau untuk setiap gelas teh tambahan dibutuhkan apa? T0 plus 1. Atau perlu 1 kantong teh tambahan ini. Selisihnya adalah 1 atau diperlukan 1 kantong teh tambahan. Nomor 5. Alan rata-rata berkendara sejauh 100 mile per minggu. Mobilnya bisa menempuh 25 mile per galon bensin. Alan ingin menghemat $5 per minggunya. Misalnya harga per galon bensinnya adalah $4. Manakah dari persamaan berikut yang harus digunakan Alan untuk menghitung jarak yang harus dia kurangi? Atau M di sini setiap minggunya. Berarti kan dia misal jarak awalnya S0 itu adalah 100 mile. Nah, dia akan ingin menghemat. Berarti nanti S akhirnya atau S1-nya berarti kan apa? 100 minus M kan ya. Ini yang mau dia kurangi. Nah, pertama kita cari biaya per dolarnya ketika 100 mile. Kita tahu bahwa 1 galon dia bisa menempuh 25 mile mobilnya. Berarti kalau mau 100 mile dia butuh 4 galon kan ya. Nah, 4 galon itu harganya berapa? 1 galonnya kan $4. Berarti 4 kali 4 atau $16.
dolar kan ya, biayanya untuk 100 mile. Nah, tetapi dia kan ingin hemat 5 dolar. Berarti biayanya itu kan menjadi 16 min 5 atau 11 dolar saja. Nah, kalau 11 dolar ini berapa mile? Nah, gitu. 16 biar jadi 11 itu kan kita kaliin berapa? Kaliin dengan 11 per 16 kan ya. Berarti ini juga sama. 16, 11. Atau dia untuk ini bentar, bukan gini ya. Jadi 16 dolar biar jadi 11 dolar kita kalikan dengan 11 per 16 kan ya. Berarti juga sama, ini kita kalikan 11 per 16 didapat 11 kali 100 atau 1100. Berarti dapat bahwa jarak yang dia tempuh setelah menghemat itu adalah 1100 per 16. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa 1100 per 16 itu sama dengan 100 minus M kan ya. Atau M-nya bisa kita cari bahwa M, samakan dulu penyebutnya, didapat 16. Jangan dulu gini deh. Berarti M-nya kan sama dengan 100 min 1100 per 16. Atau kita dapatkan M sama dengan 1600 min 1100. Atau M-nya adalah 500 per 16. Gini kan. Nah, tapi kita kan nggak punya yang itu. Kita coba sederhanakan dulu ini. Kita bagi dengan 4 semua didapat 125 per 4. 125 itu kan berapa? 5 kali 25. Apakah ada? Nggak ada kan ya? Yang ada itu M-nya dinyatakan jadi ada koefisien 4 per 25 atau 25 per 4-nya. Nah, ini 4-nya bisa ke sini. 4, 25-nya turun. Dikalikan M sama dengan sisanya apa? 5. Sehingga dapat persamaannya untuk mencari M-nya adalah 4 per 25 kali M sama dengan 5 atau yang D. Nomor 4. Sebuah toko buku online menjual novel dan majalah. Setiap novel dijual seharga 4 dolar, setiap majalah dijual seharga 1 dolar. Jika Sadi memberi 11 novel dan majalah dengan total harga 20 dolar, berapa banyak novel yang dibeli? Berarti di sini dia membeli 11 novel dan majalah. Pertama kita harus buat permisalan dulu. Misal banyak novel yang dibeli adalah N, banyak novel, lalu M adalah banyak majalah yang dia beli ya. Maka 11 adalah totalnya, berarti N tambah M adalah 11. Seharga 20. Nah, harga satu novel adalah 4, berarti 4 kali N ditambah satu majalah itu 1, berarti 1M atau M. Kita mau mencari apa? Banyak novel. Berarti ya ini bisa kita kurangkan, didapat apa? N min 4M adalah min 3N, M min M adalah 0, 11 min 20 min 9. Didapat N sama dengan min 9 dibagi min 3 atau N sama dengan 3. Atau banyak novel yang dia beli adalah sebanyak 3 buah novel.